itu bajunya Foto-foto semuanya. Itu biasa baju pengantinnya lah. Ya, entah berjubah panjangnya yang sampai 5 meter, gitu, ya, yang pakai mahkota dari kerajaan Bali. Nah, waktu itu barometernya itu. Dan ya alhamdulillah waktu itu kemudian Mas Iwan memilih aku. Waktu itu kita mau show ke Dallas, Amerika. Kita mau show dulu di Jakarta. Dan saat itulah kemudian Mas Iwan minta aku untuk pakai baju yang terakhir itu. Hebat banget sih. Jadi semuanya itu pengalaman menjadi guru yang paling berharga, ya kan Mbak? Kalau kita mendapat bentuk apresiasi dari siapapun, ya kan, dari manapun gitu, itu kan kesannya yang sangat luar biasa gitu ya Mbak ya. Pernah nggak sih Mbak Oki merasakan gini? Ada satu hari atau satu masa di mana Mbak Oki pengen juga mendapatkan satu hal yang sofisnya itu tidak hanya kepada ini, tapi ada pembelajaran dalam dirinya Mbak Oki. Jadi tidak hanya pujian. Belajar dari pujian itu apa yang kira-kira sampai sekarang membuat Mbak Oki tetap bertahan menjadi seorang public figure yang seperti sekarang? Aku rasa kalau ditanya tentang belajar, itu keluarga menurut aku adalah tempat pembelajaran yang paling bagus gitu ya. Ketika kita mendapatkan pujian, bagaimana kemudian kita tidak lupa diri, bagaimana kemudian kita tidak. Kadang-kadang kalau aku perhatiin zaman sekarang ya, Mama Ira, banyak orang yang ingin mengejar penampilan, bahkan sampai melakukan hal-hal yang ngutang kanan, ngutang kiri demi penampilan itu sendiri, gitu ya. Nah, jadi tadi apresiasi, pujian, penghargaan, bagaimana kemudian kita bisa menyikapinya bahwa ini bukan karena kita yang hebat. Ini karena memang Allah mengizinkan untuk itu, dan itu bisa kita dapatkan kan dari keluarga ya. Paling gitu. basic. Jadi istilahnya tadi campur, apa tadi istilahnya? Campur-campur. Keluarga campur-campur kan. Nah, jadi aku percaya betul memang keluarga adalah tempatnya untuk supaya ini anak ketika nanti dia sukses, dia nggak lupa diri, dia bisa tetap berbagi dengan yang lain. Kalau aku, itulah yang aku selalu camkan dalam diri, karena ayah ibuku menyontohi aku seperti itu. Luar biasa. Hal yang paling basic, pendidikan paling dasar dan paling kuat itu root atau akarnya berasal dari keluarga. Satu lagi, Ra, anakku yang tua itu kan sekarang dia di Paris, dia S1, S2 di sana, dia kerja di sana. Terus kalau dia ketemu supir aku, itu dia asbah. Ketemu sama asisten rumah tangga aku waktu dia mau pulang nih, Alta Sodik, Asba, Maijot, Salim. Dalam hati kan gue nggak ngajarin lo ibaratnya gitu ya untuk ke orang. Tapi rupanya itu mungkin yang dia lihat aku misalnya supir banyak di situ ya, terus aku jalan. Aku emang apa ya Pak, permisi gitu ya. Nah mungkin, mungkin itu yang dilihat juga eyang-eyangnya ibuku juga sama seperti itu. Jadi kalau tadi pertanyaannya Mama Ira tadi, ya memang akhirnya ya keluarga lah yang fondasi untuk kelakuan itu, sikap hidup kita. Betul. Kenapa saya tanyakan itu? Karena gini Mbak, kalau kita kan biasanya model tuh kan seperti yang tadi Mbak Oki bilang. Ingin dipuji, ingin dipuja. But sometimes we forgot gitu. Tidak hanya pada saat itu saja kita dipuji-puji. Sebetulnya ada lagi yang menyebabkan kita sampai sekarang tuh bisa strong and struggle. Itu kenapa? Ya itu tadi banyak sekali kan faktor pendukung dari keluarga gitu kan. Dan terus berkembang ya. Terus berkembang. Explore apa yang kita miliki. Abaikan suara handphone Mbak. Itu saya telepon tadi dari Amerika. Ketawa langsung. Ketawa. Oke Mbak. Nah sekarang Mbak Oki kan tadi sudah menyinggung banyak. Keluarga nggak ada yang jalan, anak-anak nggak ada ikut-ikut? Yang kecil kayaknya, dia senang foto. Quinta senang foto. Quinta, lucu banget namanya Quinta. Gemas udah, berapa tahun Mbak Oki? 17. Oh, sudah gadis remaja. Masih cantik dan tinggi seperti Mama, ya kan? Mbak, sekolah Oki modeling atau sekarang masih ada Oki dengan Wala? Iya, jadi awal itu Oki modeling. Itu aku tahu Mbak. Saya berpartner sama Rudi Hadisuwarno. Itu tahun 1988. Udah lahir belum? Aku udah 20 dong. Udah. Ya. Jadi 88 itu aku bikin aku sama Rudi. Kemudian aku jadi anggota DPR. Maka aku fokus sebagai wakil rakyat saat itu. Maka Oki dibeli sama salah satu orang tua murid. Gitu, maka Oki O sama Q dibeli sama ibu waktu itu, ibu Indri, udah semuanya diambil itu. Udah. Setelah itu aku jadi anggota DPR 2 periode, terus aku nggak terpilih lagi periode lalu, maka kemudian aku masuk lagi di bisnis modeling school. Cuman kali ini aku sama sahabatku. Sahabatku namanya Wala. Jadi sekarang namanya Oki Wala Modeling. Gitu. Mbak, di mana aja sih sekolah Oki dan Wala Modeling? Saat ini ada 2, satu di Bintaro, sama satu di Kemang.
Kalau pusatnya sih di Bintaro. Bintaro dekat rumah. Oh gitu. Mana sih, Mbak? Di belakangnya rumah sakit Bintaro ya. Depannya Lotte Mart itu kan. Ada Bintaro Menteng. Iya. Nanti kapan-kapan saya ke tempat Mbak Oki ya. Boleh dong. Kita janjian ya. Saya juga mau belajar lagi. 5, 6, 7, 8. Itu kan jalan kan harus lihat lurus Mbak ke depan. Itu caranya ada beda, Mbak. Kamu kok jadi merhatiin catwalk dari sejak itu ya? Kamu kan penyanyi ya? Mbak, saya tuh pengen mencoba segalanya. Oke, good. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa, itu tadi mengeksplor kemampuan kita. Urusan nanti saya mau jalan ke Sandung apa enggak, itu urusan belakangan. Yang penting saya belajar dari Mbak Oki. Iya dulu ya. Belajar dulu. Saya pengen tahu postur, itu penting loh Mbak, postur kita seperti apa. Dan badan-badan, kadang-kadang orang banyak nanya, Mama Ira kalau foto yang badannya besar gimana? Ayo mungkin bagi dong tripnya dikit dong. Nggak apa-apa ya, tanya dulu ya. Mbak, kalian buat kita juga. Mbak, kalau badan-badan kita agak luas gitu ya Mbak ya. Kalau foto tuh apa sih agak luas gitu. Terus kita gimana Mbak kalau sebaiknya kalau foto tuh Mbak? Iya, sebetulnya sih kalau memang inner beauty-nya udah terpancar, mau gaya apa aja pasti bagus gitu ya. Yang menjadi tantangan kan kalau misalnya si luas tadi ini dia nggak pede. Nah, jadi dia nyari gimana caranya nih gitu ya. Padahal kalau dia luas, misalnya istilahnya luas lagi, tapi dia pede, dia merasa oke aja, itu pasti bagus. Nah, tapi untuk mereka yang belum sepede Ira, mungkin Mama Ira, mungkin apa namanya, strateginya adalah jangan terlalu frontal. Jadi agak 3/4 dan pakai baju yang berwarna jangan terang. Ini kayak gini. Kancing yang memanjang nih di depan itu secara ilusi optikal itu melangsingkan kita. Bentar, Bu, saya boleh berdiri nggak? Boleh ya? Boleh dong. Maaf ya, maaf. Mbak. Nah, iya, ini kan kancing yang memanjang rentetan kaki di depan itu secara ilusi optikal melangsingkan. Warna yang seperti ini juga melangsingkan kan warna gelap. Iya. Tapi bukan berarti aku nggak boleh pakai warna orange dong, Mbak? Boleh dong. Tapi dikombinasi mungkin dengan warna gelap gitu. Jadi tapi sekali lagi kalau pede-pede aja, mau orange, mau kuning, mau merah, go ahead gitu. Aku pede Mbak. Karena kan akhirnya kan yang keluar itu kan inner life kita ya. Mbak. Ya tadi kita post nih, maksudnya mau kasih tahu bahwa kita udah kurusan nih Mbak. terakhir kita ketemu kayaknya udah turunan kayaknya. Turun Mbak. Pantesan 2 kilo ada kali, 3 kilo ada kali. Lebih Mbak. Waktu itu udah dalam nih Mbak. Tapi sekarang waktu itu baru 10-an. Sekarang saya mencapai hampir 15 kilo Mbak. Aduh, Masya Allah, wow keren. Terima kasih. Apa itu ngapain? Makannya ditakar sama dokter gizi Mbak. Ditakar? Ditakar waktu itu, terus habis itu kita minum sesuatu yang betul-betul untuk gitu, apa ngeluarin? Ini Mbak buat ngeluarin juga sih. Jadi semacam fiber, tapi itu ada vitaminnya. Jadi nggak akan membuat kita kayak sakit gimana gitu, enggak. Terbukti sampai sekarang masih bisa seperti sekarang. Walaupun ngep naik ke atas Mbak. sama arahin dia begitu ya. Jadi terus berjalan ya Mbak. Oki modeling, Oki dan Wala terus berjalan. Alhamdulillah. Ada anak-anak remaja, dewasa atau gimana Mbak? Iya, jadi di Okiwala itu ada kelas. Sambil minum ya, Mbak? Ada kelas anak-anak, ada kelas remaja, sama ada kelas dewasa atau kelas moms. Ada. Apa spesialitasnya untuk kelas moms? Kalau kelas moms itu memang mereka yang sudah berusia 25 tahun ke atas. Gitu ya, yang udah mahasiswa gitu ya. Itu masuknya moms? Moms, karena kan kalau masuk ke remaja sama anaknya 15 tahun, 16 tahun, dia jadi kayaknya agak ganggu sendiri. Nah, biasanya si mahasiswa ini yang berusia 25 atau 24 ikut moms yang udah kepala 30, udah ke 40, kan nggak apa-apa. Jadi kalau aku perhatiin ya Mama Ira, mereka yang moms ini yang masuk itu karena satu, waktu muda ingin jadi model, tapi waktunya nggak keburu, udah keburu nikah, ngurus anak, jadi nggak bisa. Jadi mereka masuk itu untuk melampiaskan impiannya di waktu muda. Lucu itu yang aku perhatiin ya. Bagus banget tuh jadi mediator kayak gitu. Betul, itu satu. Yang kedua, kadang-kadang kan bukan kadang-kadang. Sekarang banyak situasi-situasi di kantor yang menghendaki mamsnya itu atau ibu-ibunya itu atau istri-istri pejabat itu jalan. Nah, itu juga membuat mereka jadi ingin masuk ke kelas mams gitu. Semua ilmu diajarin Mbak? Apa aja? Selain jalan semuanya bagaimana? Jalan, pakai selendang, pakai high heels, pose, diajarin. Tertarik ya sih? Ya. Ntar kapan-kapan kita samperin yuk ke tempatnya Mbak Oki yuk. Ya kan, kita belajar juga. Gak apa-apa dong, Mama Ira juga boleh tahu ini semua karena kan ilmu tiada batas. Betul. Kita kan mau mempelajari apa saja boleh. Ya kan, kita saring yang bagus, ya kan, yang nggak bermanfaat atau tidak pas,
Untuk apa kita paksakan? Selama itu fokus dan konsisten seperti Mbak Oki, wah semuanya insya Allah jalan lancar. Kemarin kami baru graduation, itu ada salah satu moms gitu, ada beberapa, nggak salah, ada beberapa lah yang badannya juga itu luas juga, tapi mereka pede, mereka happy, jadi ya jadi atraktif aja. Keren. Bener deh. Ayo keluarga campur-campur, percaya diri itu penting. Yang penting kita juga bisa memaksimalkan, ya kan? Explore apa yang kita punya, memaksimalkan apa yang kita miliki. Kalau bermanfaat kenapa tidak? Betul. Ya kan? Dan anak kan ingat ibunya ya. Iya dong. Kalau ibunya pede, dia kan juga jadi ingat terpacu buat belajar. Apalagi anak-anak saya, Mbak. Wah, Mah, turun berapa kilo? 5. Luar biasa. Gitu. Hah, 10? Wah, hebat lagi. Mah, 15. Bertahan, Mah. Gak usah makan. Mati dong mamanya. Gitu. Anak-anak support ya? Support. Karena dia juga, mereka sangat-sangat ingin, kan saya juga kebetulan terbuka dengan anak-anak, Mbak. Jadi kayak temen gitu kan. Ayo, Mah, ayo kita jalan-jalan. Wah, Mama keren. Bajunya sekarang ukurannya L. Wah, tadinya Mama XL gitu kan. Sekarang jadi L gitu. Terus kadang-kadang kita nanya, jangan-jangan baju aku cukup nih Mama gitu. Padahal cuma baru segini, Mbak. Baru segini doang cukup ya. Oke, Mbak Oki, kembali lagi nih pertanyaan dari teman-teman dari sini. Bagaimana caranya sampai detik ini kelihatan awet muda sekali? Di usia yang cukup banyak, sudah banyak. Sudah banyak. Masya Allah, alhamdulillah. Ya kan? Insya Allah sehat panjang umur. Amin. Ya kan? Mbak Oki satu-satunya harapan dan idola kita, ikonnya kita, terus bisa berkarya, ya kan? Amin. Sama-sama sama Maira. Bagi resep awet muda, Mbak. Bagi, minta dong. Gitu. Apa aja? Ya, apa yang aku lakukan kalau kemudian orang melihatnya itu awet muda tentu disyukuri. Tapi keseharianku itu adalah aku mengurangi karbo. Dalam karbo aku kurangi. Karbo nggak boleh tuh, hadirin. Bukan nggak boleh, dikurangi. Dikurangin? Iya, karena bagaimanapun juga badan kita perlu karbo. Nah, itu maksudku. Badan kita perlu karbo, perlu lemak, perlu protein. Karena kalau kita kurang ini, nanti ketika kita udah kepala 6, kepala 7, osteoporosis lah, penyakit-penyakit lain. Karena waktu mudanya tidak disesuaikan kebutuhan tubuh itu. Jadi karbonya dikurangi. Nasi bukan yang nggak boleh. Boleh, tapi kalau aku makan nasi sehari sekali. Sehari sekali, porsinya secukupnya, atau dianggap yang... Kayak misalnya gini, kemarin aku diundang ke salah satu partai gitu ya, mereka pakai nasi mandi. Enak banget tuh nasi mandi kan, aduh ada kambing, ada ayam. Aduh, nasinya kempil-kempil gitu. Aduh. Nikmat. Gawat. Aku sampai 2 piring. Mbak Oki 2 piring? 2 piring. Piringnya segini, ya jelas aja, nggak apa-apa. Emang kita, ya Ted? Segini gedenya. Gimana? Sampai itu orang-orang di sebelah aku tuh, apa namanya, perempuan politisi itu, Mbak Oki kok makannya banyak? Iya, kalau aku suka, tapi malamnya aku nggak makan. Nah, jadi ditimbang-timbang aja. Mengontrol sendiri ya, Mbak? Malam aku cuma pisang 1, udah titik. Pisang 1, Mbak? 1. Saya pisang 1, tengah malam. Bangunin Kika dong. Kik, lapar. Terus dia kesel kan? Buka kulkas, banyak buah, suruh ngambil sendiri. Ya kan, tapi tetap dikasih buah, Mbak. Padahal kebayang kepala kita ada soto ayam. Aduh, gawat. Makan malam gawat. Daging. Makan malam gawat. Gawat ya? Aduh, udah deh, enggak deh. Mari kita lakukan hidup sehat. Kurangi karbo. Ya kan? Polanya itu dikurangi karbonya, jangan dihilangi. Karena butuh karbo, butuh lemak, dan butuh protein. Itu keseimbangannya, Mbak ya. Itu penting juga. Untuk suplemennya boleh vitamin dan sebagainya. Air putih ya, Mbak ya. Air putih. Anget kalau bisa. Kalau aku upayakan anget, air hangat. Aduh, kasih air hangat lagi. Padahal kita demen air es. Nggak boleh ya? Dikurangin nih Mbak air es. Iya, dikurangin aja ya. Air hangat aja? Air hangat aja. Oke deh. Mbak Oki selalu memberikan ide-ide kepada Kika nih. Bisa-bisa kulkasnya dicabut. Oke deh. Mbak, sekali lagi nih, kameranya Mbak Oki di sini. Monggo, tips untuk anak muda yang mau atau sangat-sangat ingin menjadi model, apa saja yang harus disiapkan? Iya, bahwa model itu tidak harus selalu runway models, ya. Model itu tidak harus menjadi pragawati atau pragawan. Yang disebut dengan model itu bisa juga foto model, ya. Foto model itu misalnya untuk iklan, untuk cover misalnya. Jadi tidak harus selalu runway models. Dan kalau mau jadi model, apapun itu, mau runway models ataupun mau foto models, you have to work with your heart, ya.
Jadi fokus. Kalau misalnya kerja, ya udah kerja, bukan cuma sekedar cantik-cantikan aja. Tapi kalau orang itu kerja dengan ballpoint, dengan komputer, dengan laptop, maka model itu kerjanya memang dengan lampu, baju bagus, sepatu bagus, kemudian make up. Tapi bukan berarti itu foya-foya, bukan berarti itu head on. Itu kerja kita memang. Jadi be serius, be profesional, dan komit dengan apa yang sudah kamu pilih gitu. Oke, itu digarisbawahi sekali ya. Jadi betul-betul harus dipahami gitu ya. Bukan head on ya Mbak, tapi itu adalah satu lagi mungkin saya boleh tambahkan, belajar juga dari Mbak Oki, Mbak Rati dan lain sebagainya. Beliau-beliau semua itu adalah para pekerja profesional yang selalu menghormati dan menghargai arti waktu. Jadi punctuality itu nomor 1. Kita kolekan Mbak Oki pagi ini, hari ini saya syuting pagi sama Mbak Oki, Mama jam 10.30, Mbak Oki saya sebelum jam 10:30 udah sampai di sini, sambil terengah-engah, ya kan? Sambil pikir besok Mbak, iya besok saya akan pasang lift, tapi di rumah sebelah Mbak, di sini tetap lepak. Ya, oke Mbak Oki, mudah-mudahan yang sudah disampaikan seorang Ibu Oki Asokawati bisa bermanfaat untuk para generasi muda, regenerasi para model si Indonesia, tidak hanya tampil cantik. Harus punya juga ilmunya, inner beauty, dan berbudaya. Itu penting banget. Bawalah nama besar Indonesia seperti seorang Ibu Oki Asokawati yang sudah sampai pelanglang buana kemana-mana. Juga banyak lagi teman-teman yang lain, sahabat-sahabat. Ada Mbak Citra juga, ya Mbak. Zaman itu regenerasi ya ke bawah itu. Luar biasa. Saya pun sampai detik ini Mama Ira masih terus belajar dari para senior-senior gitu. Walaupun saya tidak berjalan di catwalk, saya cuma berjalan depan rumah, keluar masuk lagi gitu kan. Tapi saya tetap appreciate dengan apa yang sudah menjadi prestasi dan usaha beliau semua membawa harum nama Indonesia. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama Mama Ira, terima kasih sudah diundang. Selamat bekerja. Senang kalau kita ngobrol sama orang yang cerdas. Benar deh, makasih Mbak. Karena terima kasih banyak. Apa ya, rasanya jadi banyak pengalaman kita yang bisa kita sharing gitu kan. Sama-sama. Nggak cuma textbook aja gitu. Thank you, sukses buat keluarga campur-campur. Terima kasih banyak, thank you Ibu Oki, terima kasih banyak. Seorang model yang sangat cantik, luar dalam, kita doakan Mbak Oki sehat, nomor satu sehat dulu ya Mbak. Betul. Kita tunggu kembali lagi prestasinya di depan. Insyaallah, amin. Apapun yang Mbak Oki jalani saat ini, kita selalu ada di belakang Mbak Oki. Sama-sama, jadi yang paling sukses. Amin, sama-sama ya, Mbak. Mama Ira. Jangan lupa ajarin saya catwalk. Ya kan, kalau sekedar pose saya bisa. Pose tapi abis itu nggak bisa bergerak Mbak. Saya pernah Mbak, tergantung dari pinggang saya. Keluarga Campur-Campur, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Campur-Campur, semua ada di sini. Thank you Mbak Oki. Thank you banget. Mari kita foto-foto. Oke. Yuk foto. Ya.